Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masuk materi terkait dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini, bahwasanya materi ini kiranya bisa dicermati dengan baik. Sebagai sebuah pengantar bahwa dasarnya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala hal ihwal yang terkait dengan perbuatan pemerintah atau tindakan pemerintah dalam mengelola negara ini, maka tentu itu harus berlandaskan pada hukum. Hukum ini lah kemudian yang menjadi dasar untuk berbuat seseorang, pemerintah, atau tidak berbuat. Nah terus kemudian sekaitan dengan itu, bahwasanya kalau kita mau melihat apa sih sebenarnya wujud daripada negara itu, kalau kita mau melihat wujud daripada negara itu kan memang kelihatan abstrak, tidak kelihatan. Mau dibilang Indonesia, ya Indonesia yang mana? Orang bilang dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita pergi di Sabang, ternyata yang ditemui Aceh. Ketika yang di Merauke kita ke sana, ternyata yang ditemui adalah Papua. Ketika kita mengatakan Indonesia bagian tengah, ternyata yang ditemui adalah Sulawesi. Sulawesi pun ketika kita mengatakan Sulawesi dari sekian kabupaten, ternyata yang kita ketemui Makassar, yang kita temui Palopo, Pare, dan sebagainya. Jadi wujud. Nah pertanyaannya, apakah sebenarnya wujud daripada negara itu? Maka wujudnya adalah di mana ada instansi pemerintah, maka disitulah itu sebenarnya negara. Di mana ada instansi pemerintah, di situ ada negara. Nah, mari kita lihat. Kalau kita melihat misalnya bahwa negara itu adalah dikatakan, negara itu menjamin fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pertanyaannya negara siapa yang pelihara? Disitulah filosofinya, sehingga tidak boleh ada orang miskin di pinggir-pinggir gedung kantor-kantor pemerintah. Karena memang itu tanggung jawab negara. Tidak boleh ada orang tidak di pinggir gedung pemerintahan yang tidak sekolah. Tidak boleh ada orang kemudian ada di pinggir-pinggir gedung pemerintah, baik baik di apa namanya, baik di DPR, baik di pemerintah, bupati. Jalan. Hah? Apa? Kaisam. Sekarang. Nanti ku telepon. Bawa mie Kak Birdas. Tidak boleh ada di kantor DPR, kemudian orang miskin tidak bisa sekolah yang ada di situ. Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang tidak bisa sekolah, ada orang miskin, tempatnya mengadu dan demo itu adalah di DPR, kantor bupati, karena itulah negara. Karena ini adalah suatu kesepakatan bahwa negara itu punya kewajiban untuk menjamin mereka semua. Nah, sekaitan dengan itu memang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan atau diatur dalam hukum. Karena kenapa? Memang kita berlandaskan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum gitu. Nah, itu kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar. Nah, sekaitan dengan itu, maka yang mana kan dimaksud hukum atau yang dimaksud di peraturan perundangan, maka tentu kita mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan itu kita lihat misalnya mulai dari Undang-Undang Dasar, turun menjadi peraturan pengganti undang-undang, turun menjadi undang-undang, turun menjadi peraturan pemerintah, PP, turun lagi menjadi Perpres, turun lagi menjadi peraturan menteri, turun lagi menjadi peraturan daerah provinsi, sampai kemudian peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota. Nah, inilah kemudian yang kita mau bahas di sepanjang pertemuan kita di beberapa kali pertemuan nanti ke depan. Yang pertama, bahwa apa sebenarnya sih yang melandasi apa yang menjadi terkadang begini, terkadang antara undang-undang tentu kita dapatkan baik praktisi maupun akademisi, antara satu undang-undang dengan undang-undang lain itu terkadang kelihatannya tumpang tindih. Maksudnya tumpang tindih itu sebenarnya kalau dari segi ilmunya, pembentukan peraturan teorinya, itu sebenarnya tidak ada undang-undang yang tumpang tindih. Tapi terkadang kita temukan tumpang tindihnya itu atau disebut dengan konflik norma, yang biasa yang lebih mudah ya saya sebut konflik norma. Konflik normanya itu terjadi misalnya antara undang-undang atau peraturan di bawah berbenturan konflik dengan aturan di atas. Iya, bawa semua Mi. Antara undang-undang di bawah misalnya dengan undang-undang di atas itu terjadi benturan. Antara undang-undang
di samping kanan kirinya terjadi benturan atau konflik antara undang-undang di peraturan di bawahnya dengan aturan di atas kanannya atau di atas kirinya atau disebut dengan diagonal, itu terjadi misalnya konflik. Nah, untuk terjadinya itu gimana sih upaya kita untuk tidak terjadi benturan seperti itu? Maka tentu itu ada suatu rumus-rumus tertentu yang kita harus gunakan. Nah, sekaitan juga itu dengan itu memang juga terkadang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu memang dibutuhkan apa namanya ya suatu jalan kiranya tidak terjadi pada konflik tadi itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, maka kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui yang dimaksud dengan keberlakuan hukum. Keberlakuan hukum itu jadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan itu harus berlandaskan pada 3 keberlakuan hukum. Walaupun kalau saya dalam praktiknya selama ini saya jadi keempat. Yang pertama itu adalah yuridis, yang kedua adalah sosiologis, yang ketiga adalah keberlakuan hukum filosofi. Kalau saya tambah menjadi keberlakuan hukum politis. Apa yang dimaksud dengan keberlakuan hukum yang 4 tadi? Yang pertama adalah bahwasanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, keharusan ada wewenang dari peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Antara satu peraturan yang dibuat itu harus memiliki kewenangan yang membuat itu. Landasan yuridis ini ada landasan, coba Bapak Ibu sekalian kalau sebentar Anda selesai kuliah, Anda buka itu undang-undang, Anda melihat di situ ada mengingat, ada menimbang, menimbang, memperhatikan, ada mengingat. Ada mengingat. Coba lihat di mengingat. Itu salah satu landasan-landasan yuridis. Jadi ketika kita membuat suatu peraturan, misalnya contoh adalah peraturan daerah, maka peraturan daerah inilah kemudian yang dijadikan sebagai sebuah dasar. Acuannya peraturan daerah itu adalah mengacu pada itu. Lihat mengingat contoh perda sampah, peraturan daerah tentang sampah yang kita buat, yang kita bikin. Maka lihat apakah ada aturan di atasnya yang memang memerintahkan peraturan itu dibentuk. Itu satu. Yang kedua, apakah memang bupati wali kota itu kemudian ada kewenangan untuk membuat perda sampah atau perda air limbah domestik misalnya. Karena tidak semua peraturan, tidak semua keinginan pemerintah daerah itu dapat dibuatkan perda. Sebagaimana halnya misalnya urusan sekolah memang adalah urusan bupati, tapi terkait dengan SMA urusannya provinsi. Nah, itu maksudnya itu. Contoh, ketika kita mau membuat misalnya perda tentang pendidikan gratis, oleh bupati yang membuat perda gratis, hati-hati. Jangan sampai Anda gratiskan dari TK sampai SMA. Kenapa? Karena yang kita tahu SMA itu urusan provinsi gitu loh. Itu. Jadi yang dimaksudkan keberlakuan yuridis ini adalah melihat aturan apa yang memerintahkan dia, kewenangan apa yang melekat padanya seorang pejabat itu, apakah provinsi atau kabupaten kota, untuk ia bertindak dan membuat atau membentuk yang namanya peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah di tingkat daerah. Nah, di situ pentingnya ada kita memahami di situ. Kewenangannya harus dilihat. Nah, terus kemudian adalah apalagi adalah keharusan adanya sesuai bentuk dengan peraturan perundangan dan materi yang diatur. Tentu antara materi yang diatur misalnya gini. Kalau kita misalnya berbicara tentang perda sampah, contoh misalnya di daerah, ketika kita berbicara tentang sampah, tidak semua sampah harus diatur dalam perda sampah. Contoh misalnya, itu apa sih namanya yang suntik-suntik itu, suntik orang sakit itu disuntik, kemudian itu ada ini apa air yang menetes itu ketika infus, itu kan dibuang, itu kan menjadi sampah. Akan tetapi tidak bisa dimasukkan dalam golongan sampah biasa seperti tisu, seperti baju, seperti kayu, itu tidak bisa digabung. Dia sampah, tapi tidak bisa digabung. Mengapa? Ada sesuatu yang beda pada spesifikasi dan pengelolaannya. Nah, itu di sesuatu dan ada sampah B3 dan ada sampah biasa. Sampah biasa itulah Bapak Ibu sekalian kalau pergi bandara atau pergi di kota-kota mewah, mungkin di Bali, ada sampah kering, organik, ada sampah basah. Gitu. Kenapa? Hah? Apa? Bawa semua, Mi? Iya, bawa semua.
Nah, itu. Jadi hati-hati di situ melihat bahwa tidak semua sampah itu digolongkan dalam satu materi sampah. Enggak semua. Walaupun itu jenisnya sama. Sama dengan manusia, sama dengan manusia, sama dengan binatang. Semua adalah binatang. Tapi ya tentu kandangnya harus beda dong gitu. Harus beda. Jadi di situ nalar kita jalan gitu. Tapi nalar kita berkomunikasi tidak bisa pakai asumsi. Makanya dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau insya Allah nanti Bapak menjadi ahli dalam pembentukan peraturan perundangan, libatkan ahli. Misalnya perda sampah. Oke, untuk urutan-urutannya ada jenggonya di situ karena sebagai magister hukum. Tapi ingat, perda sampah Anda tidak tahu. Aturan tentang sampah itu B3 yang mana, sampah biasa yang mana, organik yang mana. Kalau kayu, ditaruh di mana itu kayu? Digolongkan apa itu kayu? Kan ada 3 nih tempatnya. Basah, kering, organik. Nah sekarang, kalau kayu, ranting-ranting kayu di mana ditaruh itu? Yang tahu adalah orang sampah. Makanya dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu, kalau Anda membuat perda itu libatkan orang yang ahli di bidang materi, bukan materi, di bidang bidang peraturan yang Anda bikin. Kalau hierarkinya oke, Anda bisa paham itu. Pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu di mana taruh. Pasal 1 ketentuan umumnya di mana itu. Ada panduannya itu. Tetapi kalau terkait dengan isinya, itu mohon maaf, kita tidak bisa songong. Tidak bisa merasa bahwa kita magister hukum bisa. Contohnya kalau saya walaupun misalnya sekolah sampai S3 belajar tentang itu, tapi saya tidak mengatakan saya mampu membuat yang namanya perda sampah jika tidak saya melibatkan orang-orang lingkungan. Karena yang tahu itu lingkungan, yang paham persis. Gitu. Apalagi hal yang perlu terkait dengan keberlakuan yuridis, mengikuti tata cara tertentu. Harus mengikuti tata cara tertentu apabila cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundangan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan yang mengikat. Untuk itu, kemudian kalau tata caranya ya adalah kemudian tidak bisa kemudian serta-merta kita membuat begitu saja. Seperti kita misalnya, biasa kan kita ngobrol nih, ini harus dibuat peraturan ini supaya di sini tidak terjadi kemacetan apa segala. Oh, enggak segampang itu kita bikin. Itu ada lagi prosedurnya. Misalnya contohnya salah satu singkatnya ya prosedurnya. Jika masyarakat mengeluh, boleh saja siapapun orang berhak untuk kemudian mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan. Itu dulu, siapapun. Baik individu maupun kelompok boleh. Tapi ada jalannya. Tidak bisa Anda membuat langsung ditetapkan begitu. Tidak bisa. Ada jalannya. Misalnya, setelah Anda bikin rancangan, bawa ke Bapemperda. Setelah Bapemperda, mungkin Bapemperda akan mengesahkan di tahun ini anggarannya. Setelah itu diajukan Bapemperda mengajukan untuk ke pimpinan DPR. Pimpinan DPR membuat pansus, dibawa komisi misalnya. Setelah itu komisi membuat pansus, diajukan lagi ketua DPR kemudian dibahas. Dibahas lagi ada komisi. Setelah dibahas dulu di pansus. Setelah ada pansus, bahas lagi di komisi yang terkait dengan bidang sampah misalnya. Kan tidak bisa itu bidang sampah dikaji di pendidikan. Kan tidak bila. Harus ada komisinya. Makanya DPR itu kan ada komisi-komisi. Bawa ke situ. Setelah itu kemudian ada komisi, ada paripurna. Setelah paripurna disahkan. Itu pada saat diparipurnakan, dilibatkan lagi pemerintah kabupaten untuk ikut andil menyaksikan adanya pembahasan tentang peraturan daerah. Mengapa harus diikutkan? Padahal yang punya kewenangan itu adalah DPR. Iya, karena yang menjadi penikmat penderita hadirnya perda yang dibikin oleh DPR adalah pemerintah. Iya, kenapa? Karena kan yang melaksanakan nanti perda yang dibikin DPR itu kan pemerintah. Itu. Makanya di situ harus hati-hati, di situ harus melibatkan. Walaupun DPR, walaupun pemerintahnya tidak sepakat dan usia sekian puluh hari, ya itu dapat saja DPR tetapkan sepihak kalau dia tidak mau. Tapi kan tentu itu tadi perlu ada semacam, karena kan kita sekarang kan bukan trias politika murni, tapi kan kita ini sekarang berada pada check and balances. Artinya adalah ada keseimbangan, ada keseimbangan antara ya sama kalau istri suami keseimbangannya itu jangan mempatok bahwa istri itu adalah cuci piring, cuci baju. Ya, suami juga bisa cuci piring, cuci baju kan begitu maksudnya itu. Perempuan juga cari rezeki ya boleh kan gitu. Artinya ada check and balance di situ. Bukan trias politika murni. Tes politika murni ya kita lihat lah mungkin di kampung yang cuci baju biar kotor apa segala, istri semua yang cuci baju dan sebagainya, cuci spray. Apalagi yang lain, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan yang sebutkan tadi, tidak bertentangan.
Tidak berbenturan antara peraturan yang di atas dengan peraturan di bawah, di samping dan sebagainya. Nah, sekarang itu selesai pada landasan keberlakuan hukum yuridis. Nah, sekarang kita loncat lagi yang kedua adalah landasan keberlakuan hukum sosiologis. Artinya adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum harus sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perda yang terkait dengan itu harus berdasarkan pada kesesuaian masyarakat. Ada gejala dan fenomena yang pernah sebenarnya sering berulang-ulang, tapi saya suka jadikan contoh. Undang-undang tentang pornografi, pornoaksi, kan dulu pernah ada itu undang-undang pornografi, pornoaksi. Itu bagi saya tidak efektif diberlakukan di keberlakuan sosiologisnya. Mengapa? Karena dia mematok. Yang dimaksud undang-undang itu kan keberlakuannya dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Sabang sampai Sorong, Pak. Orang bilang tidak bisa, undang-undang dari Sabang sampai Merauke keberlakuannya. Nah, ini yang dimaksud porno aksi itu seseorang yang menggunakan baju di bawah dada di atas lutut. Itu aksi. Nah, pertanyaannya, ini boleh diberlakukan dari Sabang sampai Sorong. Oke, dari Sabang oke. Indonesia Barat aman, Indonesia Tengah, Sulawesi Selatan aman. Tapi di bawah di Sulawesi Indonesia Timur enggak bisa, Pak. Saudara kita di sana masih pakai koteka. Tiap hari orang masuk penjara kalau gara-gara ini undang-undang diterapkan. Kan gitu maksudnya. Berarti kan ada sesuatu. Nah, idealnya bagi saya terkait dengan itu, harusnya undang-undang terkait dengan itu oke diadakan, tapi sekaitan dengan aksi yang dimaksud, porno aksi yang dimaksud itu adalah diatur dalam peraturan daerah di daerah tersebut untuk menyesuaikan. Diperintahkan kepada Perda untuk diatur di daerah. Buat ke Perda begini, Ya, kalau misalnya kalau batasannya tadinya kalau di undang-undang di batasannya di tempat lain dari di bawah dada di atas lutut itu dimaksud dengan porno aksi. Ya, biar Tommy di daerah lain bagian itu saja yang dibungkus yang dimaksud dengan porno aksi. Yang pasti kan ada kondisi sosiologis yang harus kita lihat. Nah, misalnya katakanlah perda sampah. Kalau perda sampah yang kita bahas kan banyak, Pak. Ada daratan, ada lautan. Jangan coba-coba. Jangan sampai Anda bikin perda sampah yang mana sampah yang Anda maksud sampah laut ternyata Anda bikin di Sopeng. Sopeng tidak ada lautnya, Pak. Bagaimana Anda membuat sampah laut? Sidrap tidak ada lautnya. Nah, itu hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Karena ada sampah laut, kan ada sampah darat. Tapi kita hati-hati. Yang sampai kita membuat sampah laut, ternyata tidak ada lautnya. Nah, itu. Jadi harus betul-betul jeli melihat keadaan-keadaan daerah tersebut. Di mana kita harus menerapkan. Nah, itu kondisi-kondisi. Jadi untuk itu, teknisnya bagaimana terkait dengan itu, maka itulah pentingnya harus mengikutkan orang-orang non-hukum yang terkait dengan sampah. Contoh, kalau perda sampah yang saudara bikin, maka harus libatkan pasti orang hukum. Semua perda harus ada ahli hukum. Saudara-saudara yang ikut pada kuliah hari ini, itu adalah calon-calon tenaga ahli pembentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Itu pasti di situ hukumnya ada. Semua perda harus ada hukumnya. Tidak boleh tidak, Pak. Idealnya seperti itu. Siapa lagi? Tergantung perdanya. Kalau perda sampah adalah ambil orang lingkungan. Kalau perda misalnya investasi dan penanaman modal asing, harus ambil orang ekonomi. Kalau perda misalnya tentang pajak, harus ambil orang akuntan. Perda hukum dan akuntan. Perda misalnya terkait dengan perlindungan hukum masyarakat miskin, harus ada orang hukum dan harus ada orang pemerintahan. Mengapa harus ada orang pemerintahan? Karena pemerintah yang tahu yang mana yang dimaksud miskin. Karena harus dimasukkan dalam perda, Pak. Karena beda itu, Pak, miskin. Beda tafsiran miskin. Miskin PBB, miskin nasional, miskin provinsi, miskin kabupaten. Pertanyaannya, miskin yang mana yang dimaksud yang mau dibuatkan perda? PBB mengatakan, sederhananya begini PBB. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu dalam satu hari itu makan 4 sehat 5 sempurna. PBB itu. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu ada ikannya, ada sahurnya kan, ada lauk pauknya, ada susunya, ada telurnya, ada nasinya. Jumlah itu berapa? Jumlah itu satu kali berapa biayanya? Katakanlah mungkin kalau itu sekarang sampai 50.000. Berarti logikanya, satu kali makan menurut PBB, orang yang makan satu kali itu, sejumlah harga 50.000,
Itu orang kaya. Di 1 kali makan. Tapi kalau 3 kali makan, berarti 3 hari, Pak. Maaf. Berarti 3 kali. Berti 150.000. Itu 1 orang, Pak. Dalam rumah tangga berapa orang? Berarti 150.000, katakanlah kalau misalnya 5 orang. 150.000 dikali 5 orang. Kalau saudara tidak mampu menghadirkan itu 150.000 dikali 5, saya hitung saja ya. Ini susah juga kalau matematika ini. 150.000 dikali 5. 750.000. 750.000 per hari, Pak. Kalau saudara tidak mampu menghadirkan makanan saja, untuk makan saja ini ya, bukan listrik, bukan air, bukan cemilan-cemilan, bukan ngopi. Kalau saudara tidak mampu menghadirkan, kalau saudara punya keluarga di rumah 5 orang, dan Anda makan, dibawa dari 750.000 Anda kasih makan, berarti kita adalah tergolong kategori miskin. Berarti, kalau menggunakan teori PBB, maka sepertinya mahasiswa seluruh Indonesia yang makan Indomie setiap hari dan telur ditambah dengan ini, sepertinya masuk kategori di bawah standar kemiskinan. PBB itu. Nah itu. Bukan Nah itu. pegawai. Ya, ya saya masuk pegawai mungkin Pak. Saya kira Pak Ismahyudin bisa paham itu bagaimana itu. Berarti 750.000 per hari dikali 30. Coba saya kali 30 ya, asumsinya. Dikali 30 itu sama dengan 22 juta. Kita harus sediakan dalam 1 bulan biaya makan 20 juta. Gaji kita berapa, Pak? Nah, itu. Jadi janganlah kita terlalu apa ya. Ternyata menurut PBB itu masuk dalam kategori di bawah garis khatulistiwa kita semua ini, termasuk yang berbicara di depan saudara-saudara sekalian. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi harus ada melakukan survei, harus menggunakan ini pendekatan apa yang kita pakai dan seterusnya. Yang kedua dari terakhir adalah kelakuan filosofi. Bapak Ibu sekalian, bahwa filosofi kebernegaraan kita itu 2 hal yang paling penting. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua yang paling utama. Mengapa? Makanya biasa ada kampanye, ayo pendidikan gratis, kesehatan gratis. Bagi saya, tanpa harus dikampanyekan, itu saudara wajib ketika terpilih menjadi kepala daerah, itu wajib Anda lakukan itu, tanpa dikampanyekan. Karena kenapa? Itu perintah konstitusi, Pak. Makanya orang biasa jadikan hangat itu sebagai sebuah modal kampanye. Tapi bagi saya itu yang terpenting adalah itu kewajiban. Itu. Nah, apa yang saya ingin jelaskan dari sini bahwa setiap masyarakat mempunyai right side. Apa yang mereka harapkan dari hukum? Apa yang kita harapkan dari hukum itu? Kemudian misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Bahwa cita hukum itu lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk dan bersifat filosofi, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian dalam pelajaran metode penelitian hukum itu selalu saya sampaikan di bab 1. Tolong masukkan the solent. Harapan apa yang kita kaji. Kenyataannya apa. Berbenturan antara harapan dan kenyataan. Itulah yang dimaksud dengan masalah. Baru kita teliti. Kalau tidak ada the soul dan tidak ada saint, baru kita teliti ngapain? Ibaratnya begini, gigi kita sakit, baru kita ke dokter. Berarti kan ada masalah. Ada masalah, baru kita teliti. Jadi saya ulangi, terkait dengan landasan keberlakuan filosofi itu adalah apa yang kita harapkan. Tentu harapan itu berdasarkan pada cita negara Republik Indonesia. Cita negara kita itu adalah keadilan dalam aspek pendidikan, keadilan dalam aspek kesehatan. Makanya kemudian kan terkadang kita, kenapa sih kepala daerah selalu mengumbar terkait dengan pendidikan gratis, kesehatan gratis? Secara perasaan memang tidak enak kan kalau kita dikatai bahwa sakit. Makanya kesehatan gratis. Kesehatan itu penting. Tidak enak kan kalau dibilangin kita bodoh-bodoh, makanya kita sekolah. Kan gitu kira-kira. Makanya kita belajar kan gitu. Karena 2 aspek itu yang paling mengena diri kita. Bodohnya itu orang itu. Wah, yang paling parah, yang lebih sakit lagi, yang paling baper orang, sudah tinggi sekolah, bodoh-bodoh lagi. Dan tentu hal seperti itu
tidak menjamin, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang sekolah itu adalah cerdas. Tidak menjamin. Tapi kita ada ikhtiar ke sana. Saya termasuk juga bukan orang yang paling pintar. Saya juga terkadang dalam tentu orang yang bodoh. Walaupun sekolah saya mungkin sudah full di S3. Tapi kan terkadang juga. Artinya apa? Itulah saya katakan. Kalau kita jadi ahli, jangan kita mengatakan, gampang itu perda itu. Nanti saya bikin itu. Jangan bilang begitu. Saya kan sudah doktor, Pak. Sudah pernah belajar. Enggak boleh. Di balik kelebihan kita maka ada kekurangan, di balik kekurangan kita ada kelebihan. Di situ ada perlunya ada simbiosis mutualisme antara hukum, lingkungan, ekonomi yang dapat membuat yang namanya peraturan daerah. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah saya ikutkan di sini adalah terkait dengan keberlakuan politis. Apa yang dimaksud dengan keberlakuan politis? Adalah keberlakuan kepentingan daerah dan kepala daerah yang terpilih pada saat itu untuk melahirkan suatu peraturan daerah yang dijadikan sebagai payung hukum untuk menjalankan tugasnya. Jadi apa artinya? Ada visi misi undang-undang, ada visi misi tadi secara filosofi kita punya harapan negara kita, kemudian ada juga visi misi tingkat provinsi, ada visi misi tingkat daerah, ada visi misi daerah, ada visi misi kepala daerah. Siapapun kepala daerah waktu itu kan ada visi misinya, Pak. Kiranya peraturan daerah itu dapat berkesesuaian dengan apa yang visi misi daripada kepala daerah. Contoh, visi misi kepala daerah adalah pendidikan gratis. Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Maka niscaya harus ada perda tentang pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Mengapa? Jangan sampai visi misi ini dijalankan, dianggarkan, dikelola, ternyata tidak ada perdanya. Pasti temuan, Pak. Nah, itu rawannya itu. Saya mau 100% gratis semua. Seperti di Marwali. Di Marwali kalau tidak salah. Marwali Timur kalau tidak salah. Itu dari SD, SMP, SMA itu gratis itu, Pak. Gratis. Ya, ada beberapa sebenarnya. Ada juga di Makassar, di Goa. Ya, cuma begitulah. Bedanya gratis kita dengan orang Amerika. Kalau gratis, kalau di Amerika itu Pak gratis, itu cuma-cuma. Cuma-cuma. Nah, kalau kita di Indonesia gratis artinya membayar. Nah, itu ya terkadang menafsirkan yang namanya gratis itu kita aneh-aneh juga ya. Jadi saya ulangi, keberlakuan politis itu adalah keberlakuan berdasarkan pada apa yang menjadi visi misi dari mereka. Saya kira seperti itu Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah pengantar untuk kita sama-sama bisa diskusikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silakan. Ya, izin Pak Dokter. Silakan. Ya. Ini sangat menarik mata kuliahnya Pak Dokter terkait keberlakuan peraturan perundang-undangan. Secara teori mungkin kita bisa pahami bahwa tidak akan ada aturan yang bertentangan dengan aturan lainnya, bahkan aturan yang lebih tinggi di atasnya, Pak Dokter. Hanya saja pada faktanya ini ada terjadi pemberlakuan yang berbeda antara teori dengan apa yang ada di lapangan. Misalkan begini, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan turunan peraturannya di bawah, baik PKPU maupun Perbawaslu, ini kadang ada pertentangan. Salah satu misalkan bahwa di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tidak ada melarang bagi mantan narapidana untuk menjadi calon legislatif. Tetapi di PKPU, bahkan di pedoman teknisnya itu ada mengatur tentang larangan bagi terpidana. Nah, tentu kita memahami bersama ini Pak Dokter bahwa di dalam asas hukum itu kan ada yang namanya lex superior derogat legi impriori, bahkan ada yang namanya lex specialis derogat legi generali. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Dokter dan bagaimana mengukur agar dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan ini pada faktanya itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi maupun dengan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Terima kasih Pak Dokter. Baik Pak Syamsuddin, pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan itu memang kita, jadi itulah selalu Bapak Ibu sekalian, selalu saya coba sampaikan berulang-ulang. Yang kedua itu ada terkait dengan hierarki undang-undang. Hierarki undang-undang itu kaidah, di atasnya kaidah ada norma, di atasnya norma ada asas, di atasnya asas ada nilai,
ada nilai, walaupun itu saya sampaikan, tapi terakhir saya berubah saya punya pandangan. Yang terakhir ini nilai saya ganti dengan moral. Saya ganti kaidah, di atasnya kaidah adalah norma, di atasnya norma adalah ada asas, ada atasnya asas adalah bukan nilai. Di atasnya nilai yang moral itu adalah yang paling tinggi di antara semua hukum yang ada. Mengapa saya katakan begitu? Saya sepakat dengan siapa sih, Peter Mahmud Parsyuki, karena moral itu tidak bisa ditafsirkan Pak baik atau buruk. Tidak ada itu moral baik, moral buruk. Tapi kalau nilai masih baik, ada nilai buruk. Saya ganti saja begitu. Ya selama ini baru hari ini saya kemukakan. Kalau sebelum-sebelumnya itu saya ajarkan kepada mahasiswa terkait dengan nilai yang paling tinggi, supranilai, supranilai, supra. Kali ini moral, titik pada moral. Kenapa tidak ada moral baik? Nah, terkait dengan itu, memang kita harus melihat, Pak, bahwa di pada kewenangan daripada tingkat PKPU itu, peraturan KPU itu, apakah kemudian ada kewenangan untuk melahirkan norma baru? Itu satu. Yang kedua adalah, kalau dia dapat memiliki kewenangan untuk melahirkan norma baru, secara norma itu boleh melahirkan. Tetapi secara kaidah. Nah, kalau secara kaidah, mari kita lihat asasnya bahwa selama itu tidak dilarang di atas, selama undang-undangnya tidak melarang, berarti boleh membuat kaidah baru. Nah, yang benturan itu ketika dilarang di atas, membenarkan di bawah. Kalau dilarang di atas, dilarang juga di bawah, itu boleh. Tapi kalau tidak pernah dilarang di atas, itu boleh. Boleh dibawa untuk dilakukan. Tapi ketika kemudian dibawa misalnya di tingkat bawah, harus diikut sertakan, didekatkan pada norma. Ada enggak kewenangan norma KPU untuk melahirkan norma baru terkait dengan adanya batasan-batasan seseorang untuk tidak? Kalau tidak ada ya, sama misalnya hakim. Contoh ya, aturan hukum itu mengatakan A, B, C, D, dan seterusnya berkutub. Tapi kan ada kewenangan hakim untuk melahirkan sebuah norma baru, Pak. Penemuan hukum ada. Jadi tentu kita harus lihat kembali kepada apa yang menjadi kewenangannya. Nah, untuk itu, kalau kita mau lihat kewenangannya, Bapak-Ibu sekalian, kita lihat di dalam KPU itu, undang-undang KPU itu, apa tugasnya? Coba cek, apa kewenangannya, apa fungsinya, apa perannya, apa ada hak dan kewajiban. Coba 5 itu kita ambil, cek, ada nggak dapat melahirkan sebuah norma baru atau melahirkan suatu klausa baru. Kalau tidak ada, berarti tidak ada kewenangannya untuk membuat norma baru. Dia hanya trompet undang-undang saja. Sedangkan dalam prakteknya seperti Bapak Syamsudi katakan, ternyata ada yang dia bikin gitu. Saya kira begitu Pak Syamsudi. Terima kasih Pak Dokter. Kasih yang lain satu lagi ya sebelum ini karena tinggal 5 menit ini. Izin bertanya Pak. Silakan Pak Ahmad. Mohon maaf Pak, ada sedikit saya mau tanyakan juga bahwa apakah seorang kepala daerah itu mempunyai hak veto sepenuhnya melakukan perubahan suatu peraturan daerah atau bagaimana Pak? Misalnya anaknya sebagai ketua DPRD, kemudian bapaknya sebagai bupati. Nah, ketika mereka berpolitisi di hal seperti itu, bagaimana sikap sebagai seorang praktisi atau sebagai seorang ahli hukum melihat hal seperti itu Pak? Misalnya mereka kong kali kong dengan peraturan yang dibuat berandai-andai. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali, baik sekali itu Pak Ahmad. Jadi yang pertama dalam pemahaman tertentu bahwa hukum itu adalah alat. Hukum itu tools, alat. Jadi pisau itu alat Pak, alat dapur, alat pakai untuk potong bawang, potong sapi, potong ayam, potong ikan kan begitu. Tapi ingat, ini alat dapat disalahgunakan Pak. Coba itu alat dibawa di depan pintu, ada tetangga lewat, kasih begini-begini, itu pasti takut orang Pak. Itu hukum seperti itu kira-kira. Nah, terkadang orang berlindung di belakang alat itu, menciptakan suatu hukum baru untuk kemudian terbebas dia dari itu. Nah, kalau misalnya terkait dengan kong kali kong, adanya kong kali kong, kita harus lihat kewenangannya. Kita harus kira-kira seseorang pejabat tidak boleh dikatakan sebagai sesuatu yang pelanggaran hukum atau melanggar kewenangan ketika dia melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tetapi ingat,
ada terkadang nawaitu seorang kepala daerah tidak mampu ditangkap oleh undang-undang atau peraturan. Berhubung misalnya antar si A dengan si B, kepala daerah yang satu ketua DPR. Jadi dia buat kong kali kong. Tapi secara hukum tidak mampu kita sebut. Makanya itulah saya katakan bahwa kepala daerah atau siapapun itu dalam membentuk peraturan perundangan, ikutkan moral yang paling tinggi di dalam pembentukan peraturan perundangan. Karena kalau tidak, Pak, itu tadi saya katakan, pisau itu saja bisa menjadi alat untuk menakut-nakuti orang. Nah, sekaitan itu, intinya proteksi adanya kong kali kong itu dengan menggunakan alat apa? Alat kewenangan, fungsi, tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban. Kalau itu ada, berarti boleh-boleh saja. Kalau tidak ada, berarti itu melanggar kewenangan. Kalau ada, tapi ternyata terjadi kong kali kong, berarti dia melakukan pengelolaan pemerintah berlandaskan hukum, di mana hukum dibuat tidak berdasarkan pada moralitas. Saya ubah lagi ya, bukan lagi nilai, moralitas. Makanya pengajaran ini kan penting. Mudah-mudahan esok hari, lusa nanti di tempat ini ada yang menjadi kepala daerah atau menjadi praktisi, menjadi apa? Ikutkan moral, Pak, dalam segala hal kita punya aktivitas. Karena bagi saya itu moral yang paling tinggi, Pak, di dalam proses penegakan hukum. Tanpa moral, makanya kan ada yang ahli mengatakan, saya lupa namanya, biar kuhadirkan berapa, yang pasti saya cukup satu hakim, tapi dia memiliki moral. Itu saja, moral itu yang paling tinggi dalam ini. Sebenarnya kan begini, kalau kita mau jujur-jujur saja, sebenarnya kan tanpa hukum, Pak, itu bisa saja kita berjalan dengan aman, dengan menggunakan pendekatan moral. Tanah. Makanya di Belanda itu, orang tidak menerima tulisan jurnal orang dari Indonesia. Masa ada judul tentang kedudukan hak tanah berdasarkan sertifikat ini? Bagaimana caranya? Tanah tidak pernah berubah, Pak. Tempatnya, orang yang tinggal di situ dari tahun gajah sampai tahun Toyota tidak pernah berubah itu tanah, Pak. Beda kalau mobil bergerak-bergerak, bisa saja pindah. Kok masih bisa diteliti terkait dengan tanah? Disitulah ada sedikit kegelisahan, makanya kita tidak terrespon. Saya kira minggu depan kita lanjutkan lagi materi kita. Mohon maaf, tentu masih ada yang penasaran, tapi itu saya harap untuk materi ini saya tutup dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Tunggu tugasnya saya kirim ke grup untuk dapat dikerjakan. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.